Ngobrolin F1 ya di Turning Point Podcast. Race Mexico Grand Prix harus diakhiri dengan dominasi Lando Norris. Langsung kita datangkan fans sejati Lando Norris ya. Assalamualaikum Alvaro. haters. Jadi hari ini gak ada yang bisa guys. Jadi kita langsung outsource aja ya. Lando ya. Fansnya Lando sejati nih langsung nih. Semenjak Lando POV-nya ini beda guys. jebot ya. Jadi kita akan hina-hina ya hari ini Fado ya. Untung cuma berdua, yang lain gak bisa ya. Jadi kita akan lihat ya gimana POV sebagai fans dari Lando Norris gitu ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, bantu F1 Speed ke 200,000 subs. Dan mampir ke channel kita. Mungkin Fado namanya apa? Pasutri F1 ya. Pasutri F1 ya. Jadi mungkin kalian sudah kenal ya beberapa. Dan ya kita langsung aja bahas Meksiko kemarin. Kenapa Lando dibu do? Wah, itu ceritanya panjang ya. Gimana nih? Gua harus jelasin dari awal apa gimana nih? Ya POV setahu lu lah fans sebagai fans sejati Lando gitu. Kalau udah gitu? pada tahu lah, pasti kan banyak yang nge-hate sama Lando nih. Cuma kemarin tuh gue baca di adalah sebuah website, katanya tuh banyak fans Meksiko yang istilahnya nggak terima semenjak kejadian yang Oscar Piastri, ya nggak sih ngasih posisinya ke Lando kayak gitu. Sampai ada jurnalis setelah post race nanya kalau misalnya lo disuruh balikin 3 poinnya ke Oscar gimana kayak gitu. Ada tuh reactionnya si Leclerc sama Verstappen sampai kayak kaget gitu. Kayak gitu. Intinya sih kayaknya emang ya nggak tahu semua ya, kayak bukan fans Meksiko gak sih? Kayaknya hampir semua fans F1 emang ya begitulah ya. Gue sih angkat tangan sih. Lando kayak kena framing jelek gitu ya istilahnya ya. Atau, iya sih kayak. Tapi lu sebagai fans Lando, menurut lu Lando ini personality-nya gimana gitu? Karena kan hatersnya banyak gitu. Nah lu coba sebagai fans Lando belain gitu. Gimana? Gue jujur ya. Emang dulu Lando kan sebelum juga pernah podcast kita kan, maksudnya Lando tuh dulu masih friendly, masih humoris, terus masih fun lah ya, ya gak sih? Siapa yang gak suka sama Lando, rookie waktu 2019 Lando juga ya. Sama Carlando, tapi semenjak sama Ricciardo nih kan waktu itu digadang-gadang kayak wah ini berdua bakal kocak parah nih gitu. Ternyata enggak, Landonya tuh malah kayak berubah, gue nggak tahu lah apa biar dikira dewasa atau gimana, apa mungkin dia takut kali ya posisi first driver malah pindah ke Ricciardo kali, gue nggak tahu kayak gitu. Ditambah Piastri nih yang masuk nih gitu. Waduh nih rookie jago banget nih, juara F2 nggak sih kalau nggak salah Piastri? Iya. F2, F3 juga ya. Iya. Satu season langsung juara, wah gitu. Langsung kayak mungkin udah modenya udah puber kali ya. Gue ngeliatnya sih puber. Lando Norris puber, tapi pubernya tuh kayak terpaksa mungkin gitu. Sama mungkin menurut gue sih emang dia harus belajar PR sih. Iya. Ngomongnya kadang emang suka itu ya gitulah, suka ngelantur belak-belakan. Cuma sekarang udah agak mendingan sih. Kayak kemarin aja pas di Meksiko dia kayak yaudah senyum-senyum aja, nggak peduli kan kayak gitu. Bisa jadi sih ini buat apa ya, kayak semangatnya dia lah gitu, buat motivasi buat jadi WDC. Tapi nggak tahu ya gue ya. Balik lagi ke Landonya ya. Harusnya dia bisa memanfaatkan kebencian orang-orang menjadi bensin dia gitu ya. Betul. Jadi makin panas nih. Oke. Sebelum kita terlalu jauh, kita mungkin skor dulu lah ya. Skor untuk race kemarin ya. Skor dulu. Mungkin dari gua dulu. Kalau gua kemarin mungkin gua kasih 8 ya. 8. Ya seperti biasa lah. Walaupun di tengah-tengah mungkin agak hambar. Tapi at least ada lah. Ada lumayan. Yang tadinya tengah-tengah itu kira-kira one stop, ternyata pada pit stop semua tuh, yang Berman, Lewis, Russell, Kimi itu kan pit stop semua, termasuk Piastri juga. Jadi kayak gue kaget aja lah, ternyata tuh stop nih, walaupun yang depan top 3-nya one stop ya. Jadi not bad lah, battle-nya ada, dramanya ada, penalti yang nanti kita akan bahas juga ada gitu kan, yang penalti yang tanda tanya gitu istilahnya. Jadi not bad, kemarin 8. Ada Martial yang hampir mati juga, ketabrak Lawson. jadi parah banget lah kemarin tuh.
aneh tapi balapannya ya cukup oke lah. Jadi 8 kayaknya oke. Dims, silakan. Ya, bagi gue 8 cuma gara-gara Ferrari podium jadi 8,5 ya, ada faktor biasnya ya. Terus ya 8,5 balapannya, well, rusuh dari awal seperti biasa kalau Meksiko tuh di antara dua, Lu antara kenapa boring delay atau rusuh Dims? banget. Delay banget. Iya ya, kenapa delay gini ya? Di gue sih enggak ya. Di gue delay. Alah. Oh Coba. di Discord ya, gue juga delay nih. Enggak, lu di Discord aman Dok. Dims aja yang delay. Coba. Halo. Nah, Halo. Udah. Ya, Meksiko tuh antara dua, antara karena lagi antara Udah aman. lu antara lu boring banget atau lu seru banget. Dan untungnya 2 tahun ini kita dapat yang rusuh semua ya, semuanya rusuh. Terus satu White, Lawson hampir nabrak orang, Carlos Sainz dapat ya bikin VSC yang kita semua nggak tahu kenapa VSC itu ada, tapi ya nanti kita bahas lagi di ujungnya. Dan ya Ferrari podium, battle di mana-mana biar mana bisa keempat, dan juga pace dari berbagai macam strategi. Ada yang start pakai medium, start pakai soft, ada yang opposite strategi, bla bla semuanya. Kalau di tengah-tengah soal hambar sih ya normal F1 race lah ya, let's say ya. Tapi tetap aja lah, lu deg-degan tetap ada gitu. Lu lihat Leclerc dikejar Verstappen dari 12 detik sampai 1 detik tuh kayak, wah, itu orang kencang banget, gila. Kalau tetap 8,5 meskipun anti klimaks gara-gara VSC ya. Oke, Fado, berapa menurut lu Dok? Gue sama kayak Dims sih 8,5 ya. Gue juga setuju sama Dims, yang bikin gak klimaks sebenarnya ke VSC itu sih. Setelah gue lihat memang masih nggak masuk di gue ya ketika ngeliat Carlos Sainz, katanya walaupun sebenarnya jauh dari racing line dan track gitu ya, tapi ternyata emang keputusannya VSC. Dan masih mempertanyakan itu sih yang tadi dibilang Marshall hampir kebunuh ya. Kenapa nggak dikasih VSC juga kayak gitu? Gue masih belum dapet jawabannya. Jadi ya gue ngasih 8,5 sih, karena juga gue nggak nyangka Lando Norris bisa startnya bagus, dari pole position bisa menang. Itu sebuah fenomena yang langka ya teman-teman ya. Jadi tapi gue Lando kemarin apresiasikan kenceng ya. sih emang, kenceng banget sih. Kenceng banget. Jadi Itu sih. layak lah. Walaupun startnya jelek pun gue rasa ya bisa nyalip juga sih Indian. Jadi ya kita bahas startnya ya, 8,5 tadi rata-rata lah ya. Gue 8. 8 lah. Startnya banyak yang bilang Leclerc harusnya dapat penalti. Ya mungkin Max enggak, Leclerc sih. Menurut kalian gimana? Karena Leclerc kan ya kalau dari POV gue ya, tapi karena kan gue fans Leclerc ya, takutnya gue terlalu bias gitu. Cuma kalau dari POV gue harusnya enggak, karena pertama itu lap 1. Ini kalau penjelasan gue dulu ya. Lap 1 ya kan. Lap 1 turn 1 yang mana memang chaos semua kan, dan kalau kita lihat juga itu 3 wide atau hampir 4 wide bahkan sama Lando juga gitu kan. Jadi mungkin secara posisi belum bisa dibilang Lewis yang lebih depan dari Leclerc, karena mungkin kalau kita lihat secara garis-garis tarik mungkin iya kali ya, mungkin Lewis sempet ada di depan Leclerc dikit gitu, tapi kan itu kan mungkin karena late breakingan yang terjadi kan. Jadi ya mungkin kayak masih abu-abu. Yang jelas di situ Leclerc ngebalikin posisinya ke Lando ya kan. Jadi mungkin dia merasa gue start P2, pas kita breaking battle di turn 1 gue masih berasa P2 nih, mungkin POV-nya Leclerc gitu. Dan mungkin yang di belakangnya Leclerc tuh teammate-nya, jadi mungkin gak terlalu paham kan, mungkin gak terlalu dipermasalahkan. Mungkin kalau itu bukan Lewis mungkin protes kali ya orang-orang ya, karena itu mungkin Lewis jadi mungkin lebih ringan gitu, gue nggak tahu juga. But ya kemarin fansnya Lewis sih banyak yang protes di sosmed ya, di sosmednya Ferrari. Kenapa kalau Leclerc nggak di penalti atau mungkin nggak ngasih posisinya ke Lewis gitu di turn 1 ya kayak gitu. Mungkin gue juga bingung jujur, tapi mungkin kalau gue belain dikit mungkin kayaknya gitu ya, karena masih lap 1 yang mana biasanya emang lebih ringan. Penaltinya itu lebih longgar lah istilahnya, karena kan ya mereka masih sangat-sangat nempel di lap 1 gitu kan. Jadi ya itu, dan Leclerc juga udah balikin ke Lando, jadi mungkin Leclercnya merasa gue masih P2 nih gitu, jadi gue balikin ke P1 aja ya, mungkin kayak gitu. Dan Verstappen pun juga balikin ke P4 kan, dia juga mundur ke P4 gitu, karena waktu forward Verstappennya merasa oke, gue P4 nih karena Lewis di depan gue kan. Jadi mungkin mereka saling
merasa sendiri kali ya, kayak Leclerc merasa P2, Verstappen merasa P4, jadinya ya kayak gitu. Jadi mungkin itu. Tapi kalau pandangan kalian gimana guys? Tentang Leclerc dulu dah. Normal insidennya tertentu karena forward juga kan, Verstappen ditambah juga yang paling kiri juga ya kelempar lah let's say. Atau juga Leclerc juga udah ngasih ke Norris juga. Gue yakin kok setiap replay itu ada orang yang merhatiin dari stewardnya gitu, kayak buat lihat siapa sih yang di depan. Kalau emang itu matters buat diinvestigasi pasti diurus kok. Cuman kalau emang enggak ya berarti enggak. Apalagi itu turn 1 lap 1 dimana semua orang masih gebok-gebokan dan juga ya kalau mau penalti berarti banyak banget penalti dong kemarin, bisa Greg Verstappen atau banyak banget orang-orang yang di belakang yang pada motong-motong juga. Menurut gue ya ini bukan gara-gara bias Ferrari, enggak. Ini emang pure ya udah racing incident aja. Dia pure lap 1 lah, kerusuhan lap 1. Tapi maksudnya pandangan lu harusnya Lewis yang di depan gimana? Apakah setuju atau enggak? Enggak, mereka masih baset di turn 1. Masih harus rebutan. Iya, terus gue lebih lihat hidungnya Leclerc yang lebih ke depan sebelum masuk apex so ya. Oke, ini masih yang non tifosi dah nih. Gimana, Do? Nah, Pandangan lu. ini gue sambil ngeliat nih fotonya, gue dapet foto di Google. Kalau ngeliat tuh emang memasuki turn 1 ya wajar aja gitu, maksudnya forward ini emang ya di Meksiko kan pasti drag race gitu loh guys, lurus ya. pas start gitu. Panjang, ya. Nggak salah Lewis atau mungkin Verstappen maksa banget, tapi pas gue lihat ternyata bannya masih ada di track kayak gitu. Jadi ya bisa dibilang emang ya kayak apa ya? Ngelek. Halo. Cek. Udah. Aman. Oke, kalau gue lihat dari fotonya sekilas nih, Leclerc kayak agak lebih maju dikit walaupun posisinya sampingnya Lando itu Lewis kan ya. Kayak gitu. Tapi Leclerc agak maju dikit nih. Dan di sampingnya Verstappen emang udah maju banget, tapi dia nggak mungkin main belok langsung ke kanan kan. Pasti kayak jatuhnya jadi kayak di Austin kemarin. Jadi ya bener kata Dim sih, lap 1 turn 1 tuh ya semua masih pada semangat lah gitu. Jadi bisa dibilang kalau ada kenapa-napa ya racing incident kayak gitu. Ya berarti bener. Yang begini ya. Asumsi gue berarti bener karena lap 1 ya. Jadi ya itu mungkin yang penjelasan tentang Leclerc banyak yang tanya juga kenapa Leclerc nggak di penalti gitu kan. Jadi ya lap 1 turn 1 dan biasanya lap 1 emang cenderung lebih ringan untuk penalti-penaltian gitu guys. Oke, lanjut ke penaltinya Lewis 10 detik ya. Ini kalau ini sekarang spesifik dengan Verstappen ya guys ya, udah nggak ada hubungannya sama Leclerc dan lain-lain ya. Oke, itu kejadiannya Verstappen dive bomb turn 1, jelas-jelas dive bomb ya. Yang mana ya ngawur lah, maksudnya dalam tanda kutip ya, tapi ngawurnya Verstappen gitu. Dan somehow Verstappennya juga cutting kan di turn 3-nya kan dia motong tuh set gitu kan karena nggak dapet. Oke. Nah, Lewis apakah layak dapat 10 detik? Karena Verstappen juga nggak dapat penalti kan gitu. Menurut kalian gimana? Dari Fado dulu dah. Dari gue ya, itu kemarin masih abu-abu sebenarnya karena menurut gue sih, kalau gue ya pribadi ya, bukannya karena gue tifosi, tapi menurut gue kayak nggak layak deh dapat 10 second. Karena 10 secondnya katanya bukan 10 second battle sama Verstappen, bener gak? Yang gaining advantage. Gaining advantage kan, cuma ya gue nggak tahu nih, dan Verstappen kan sempet gaining advantage juga kan, tapi gue belum tahu tuh dia balikinnya di mana kayak gitu. Menurut gue sih terlalu harsh ya, terlalu kasihan gue ngelihatnya sih kayak gitu. Oke. Jadi terlalu harsh menurut Fado ya. Lando Norris fanboy. Oke, Dims. British menunggu sesama British. Enggak canda guys. Lip. Enggak. Dims. Percaya apa enggak? Gua bilang penaltinya itu bisa diberikan untuk Lewis karena apa? Instead of Lewis cutting 1 corner doang, dia nggak cutting 3 corner. Tapi kalau emang dia mau balikin posisinya ke Max Verstappen, posisinya sulit. Di saat dia habis keluar, Verstappen di overtake sama Behrman. Iya, betul.
Jadi kayak ya Lewis mau nggak mau mungkin Lewis saat itu merasa kayak lag juga kayak gue pas sebelum Apex Verstappen. Jadi kayak ya udah gue bertahan sama posisi gue karena merasa gue di depan hidung ini, jadi ya udah Lewis tetap di depan tapi ya 10 second it's harsh tapi layak. Sebenarnya penaltinya bisa dikasih cuman enggak 10 ngasih 5 lah at least. Ya, gue setuju kalau itu Dims. Oke. 10 tuh kayak kesannya 10. Hamilton tuh langsung cutting corner langsung ke P1 menurut gue Iya gitu. anjir kayak salah banget gitu loh. Gak boleh kayak gitu. Oke, kalau dari gua harusnya salahnya di Ferrari sih. Harusnya Lewis Hamilton tuh disuruh lambatin mobilnya. Gak perlu ngasih posisi balik, tapi lu lambatin mobil lu. At least Sampai dekat, sampai mepet ke belakang. sampai mepet. Jadi Iya. nggak perlu, karena menurut gua gitu. Karena kalau misalnya masih di penalti nih, Lewis, let's say masih bisa diargumen gitu. Karena Verstappen kan cutting tuh, yang di turn 3 cepret. Terus ketika waktu masuk ke yang Hamilton lock up itu, posisinya Verstappen tuh masih di belakangnya Hamilton, masih di depan Hamilton. Iya. Jadi maksudnya belum dikasih nih gitu. Jadi kan nggak fair lah istilahnya. Jadi dengan kata lain sama-sama motong nih. Kalaupun penalti ya harusnya Max dapat juga gitu kan. Nah sayangnya kemarin Bapak Lewis tidak diinstruksikan sama Ferrari untuk melambatkan mobilnya. Iya, lambatin aja karena kan dia gain advantage beberapa detik. Ya udah beberapa detiknya itu ilangin gitu loh. Kan toh si Verstappen-nya juga lagi sibuk sama Berman kan. Berman iya. Minimal sedetikin sama Berman gitu. Enggak apa-apa. Kan kemarin Lewis juga pace-nya bagus tuh masih di awal-awal kan. Berarti race engineer-nya nggak ngasih ini ya maksudnya. Race engineer-nya menurut gua yang harus ngasih diam-diam aja. Betul. Karena udah ketahu motongnya parah gitu. Karena kemarin tuh kelihatan advantage-nya gain banget karena Berman sama Hamilton sama Russell, sama Verstappen sama Russell lagi battle. Jadi kesannya jadi langsung jauh gitu. Jauh gitu loh kesannya. Padahal tuh kalau misalnya kemarin soalnya Verstappen tuh juga sempat bablas. Jadi waktu Hamilton lock up, Verstappen juga bablas dikit tuh. Cuma nggak sampai motong dia. Makanya kesalip sama Berman. Gitu kan. Benar. Jadi sebenarnya bisa Hamilton nggak penalti tapi ya itu kasih gain advantage-nya dihilangin. Lu pelanin mobil lu bentar terus lu balap lagi. Nggak usah balikin posisi tapi balikin detiknya aja yang lu gain itu. Udah gitu doang. Sebenarnya itu. Dan tapi ini tetap 10 detik penalti. 10 detik menurut gua sih emang gila sih. Kebanyakan aja 5 lah harusnya. 5 tuh. Bener 10 kebanyakan. 10 kebanyakan. 10 apa cok banyak banget gitu. Ya mungkin karena itu tadi terkesan gain advantage-nya banyak banget karena ya yang belakang battle gitu kesannya. Jadi terkesan Lewis Hamilton jadi jauh banget gitu. Padahal kan karena yang belakang battle aja gitu. Jadi mungkin ya kalau dari kita ya tadi 5, tapi mungkin ya kalau nggak tahu ya kalau secara rules ya mungkin 10 gitu kita nggak tahu juga. Ya, tapi ini kalau penaltinya apa enggak tetap penalti. Ya mungkin penalti karena ya itu tadi gain advantage-nya nggak bisa dihilangin. Beda cerita kalau kemarin Lewis Hamilton itu keluarnya ngikutin aspalnya tuh yang exit route. Kemarin kan Lewis nggak ngikutin exit route, dia langsung motong aja tuh lurus gitu. Iya, benar. Nah, kalau ngikutin exit route aman, karena kan emang exit route didesain untuk lu nggak gain advantage gitu loh. Kayak long lap penalti gitu kan. Iya. Jadi itu sayangnya Lewis Hamilton nggak ngikutin aspal exit route-nya tuh. Itu doang tuh sayangnya tuh. Coba kemarin ngikutin, gue yakin Lewis juga masih di depan anyway, orang belakangnya battle gitu kan. Sayang banget. Jadi itu guys ya yang menjadi mungkin pembahasan kemarin kenapa kok harusnya Lewis atau harusnya Max penalti kah atau harusnya gimana. Jadi ya mungkin harusnya penalti Max Verstappen, cuma ya itu tadi karena dia gain advantage-nya nggak ada gitu. Karena kan habis itu battle tuh dia. Jadinya nggak jadi di penalti. Mungkin kalau Max Verstappen tidak memberikan posisinya balik ke Lewis, mungkin Max bisa penalti tuh. Kalau kemarin ceritanya Lewis nggak lock up, terus akhirnya Max masih di depan, ya itu mungkin Max yang penalti gitu kan. Beda cerita. Sayangnya kemarin Lewis yang cutting. Ya nggak tahu itu Lewis kenapa tiba-tiba lock up gitu dah. Ada aja. Udah lama nggak duel bro. Ini baru duel lagi bos. Gitu. Kaget sama Verstappen juga. Gitu. Tabrak langsung. Trauma. Tapi kemarin yang keren Berman. Setelah
kejadian Tuh, itu Berman Haas. gak kekejar loh sama Verstappen loh. Gila. Itu dia. Gak kekejar bro. At least di stintnya Verstappen yang pakai ban medium ya. Waktu itu Berman pakai ban soft masih. Soft. Itu masih imbang dan lu bisa bertahan selama itu di P4 tapi respectively dia P3 karena Lewis itu penalti ya. Lu bisa bertahan di top 4 selama itu dengan mobil Haas. Wah. Unbelievable sih kemarin dia tuh. Maksudnya tuh dia tuh kencangnya tuh nggak awal doang guys. Awal sampai akhir bijir. Haas tertinggi itu Roman Grosjean di P4 guys. Ini sekarang Berman nyamain di ya. Austria. Ya, benar, itu juga udah lama kan. 2018. Freeze tuh kamera lu Dims. Kamera lu freeze Dim. Jadi Berman salut nih kemarin walaupun hampir podium ya, tapi ternyata Verstappen inevitable kalau kata Thanos ya. Kencang banget itu Verstappen, gak masuk akal menurut gue pace-nya. Semenjak ganti ban soft ya, karena gue udah mikir tuh, oke, ban soft di lap 20-an bakalan less grip kan, bakalan pelan gitu. Ternyata kagak. Lap 20 masih aja kenceng. Masih ngebut banget gitu loh. Compare sama ban medium. Jadi kemarin tuh menurut gue aneh banget ya, karena emang Meksiko ini terkenal dengan less grip teman-teman ya. Jadi gripnya itu kecil, less grip. Compare sama track-track lainnya gitu ya. Ini sambil menunggu Dims yang kameranya. Itu udah. Iya, less grip, less udara karena dia tuh berada di ketinggian kayak gunung. Jadi oksigen dikit. Nah makanya kenapa ban soft tuh bisa awet banget tuh kemarin. Dan juga malah ban mediumnya jelek gripnya, karena ya of course ban medium kan lebih tebel kan. Jadi secara grip kurang gitu. Tapi ya Lando bisa melibas semuanya ya. Lando gila. Kemarin 30 detik coy. Tapi kalau lu lihat stintnya si Verstappen tuh dari lap 39 nih, gue liat datanya di IG F1. Itu lu lihat deh lapnya tuh kayak konsisten gitu loh, 121 koma gitu loh. Soft soalnya. Pakai ban soft iya, maksudnya bener-bener nge-push gitu kan. Sampai ya itulah terhalang karena VSC aja sebenarnya. Kalau enggak sih kena itu P2. Kelar itu. Masih debatable P2-nya, tapi ya kemungkinan besar kena lah. Tapi ya siapa tahu Leclerc masih bisa defend juga Dims. Kan kita nggak tahu. Yes. We never know ya. At this point we never know. Only Charles who know how to dance with Max. Betul, setuju juga. Cuma dia doang yang bisa lawan Max. Karena kan sempet defend satu lap kan, sebelum Viasi kan Verstappen juga udah sempet nyerang tuh. Terus ke defend sekali. Habis itu next lapnya baru Viasi tuh. Jadi ya 50-50 lah, masih bisa ketangkep, masih bisa ke defend juga. Kita nggak makan, kita we never know nih. Jadi ya agak aneh ya VSC-nya. Dan menurut kalian apakah Berman itu seharusnya pit stop? Kalau misalnya Berman nggak pit stop gimana? Dims nge-lag lagi. Suaranya sih ada ya. Di gua aman gak? Aman gak? Barusan bentar. Gua sama kayak lu Dims, barusan gua nge-freeze semuanya. Ini udah aman tapi. Udah aman. Di gua tadi tiba-tiba Discord lu kayak gede banget. Pakai webcam lah guys. Gua pakai Lumix GX85 gua. Berat banget anjir. Pakai mirrorless kan, gua nggak pernah pakai lagi, gua jadiin webcam aja udah. Enggak, lu tapi pakai ini capture card. Kagak, langsung gua laptop colok. Cuma agak berat output gua kadang. Kalau kamera itu emang harus pakai capture card. Lu beli aja capture card yang murah tuh yang 70.000. Oke, Dims nih pakai handphone kayaknya. Lu pakai handphone Dims? Kamera gua belum sampai. Tuh kan. Jadi makanya nge-lag kameranya, koneksinya. Ini gua nggak kenapa nggak bisa buka stream. Udah. Bisa kok, udah nih aman. Udah. Aman. Ayo. Dari mana tadi ya? Tadi bahas apa ya? Kenapa kalau Berman nggak pit stop? Gue nggak merhatiin lagi. Coba Dims. Karena kan Berman P3 tuh. Nah, terus kan dia kan dikejar sama Kimi sama yang lain tuh, sama Russell. Nah, terus mereka memutuskan untuk pit stop semua tuh habis itu tuh. Nah, kira-kira kalau nggak pit stop gimana? Apakah bisa stay P3? Ya walaupun kayaknya enggak sih, kayaknya Verstappen akan ngejar Indian sih. Nggak bisa sih. Tetap kena lah, itu ban kuat, cuman nggak selama itu juga bakal kena kayak
bakal ke undercut juga, malah resiko dropnya lebih parah. Takutnya kalau dia nggak nge-pit pertahanan ban ini terus bakal kejar lebih deket, dia nge-pit lebih drop lagi karena orang-orangnya udah terlanjur deket ke dia semua. Ya. Ya strategi terbaik lah. One day will come Bearman ke podium, tapi kalau pakai Haas sih gila ya. Wah itu sih gila ya. Harusnya Lewis berkaca. Ini nih kalau lu Iya lagi. pensiun yang gantiin dia nih, gitu. Udah nunggu nih orang Inggris nih. Pada mau Iyalah. nunggu nih. Bearman tuh udah tempatnya udah disiapin kayaknya sama John Elkann. Tinggal nunggu Lewis Iya, cabut. benar. Ya Lewis atau Leclerc Oh. either. Tapi kayaknya Leclerc Iya. agak most likely lah. Lewis sih mungkin. Tapi ya kita lihat mobil 2026. Oke, kita ke Russell. Menurut kalian gimana? Aduh, itu lucu, itu komedi sih kemarin ya berdua ya. Itu komedi banget, gue terhibur dengan radionya sih. I got a fucking car in my fucking ass, mate. Ya marah-marah. Tapi masalahnya bocil banget anjir. Tapi akhirnya dia nggak bisa ngejar, akhirnya malah jadi Kimi yang balik ngomel kan, udah balikin posisinya gimana nih, sampai gue denger radionya kan, please Bono gitu, sampai please kalau nggak salah, sampai segitu ya. Sampai disebut karena kan emang janjinya kan, if I couldn't achieve it, I'm happy to swipe it back gitu loh. Itu menurut gue komedi sih kemarin, hiburan buat fans F1 sih ya, karena radionya itu dari si Antonelli minta balikin posisi lagi, terus Russell meyakinkan, gue nggak tahu siapa nama race engineer, Marcus ya, siapa sih namanya? Bono. Russell. Oh Russell. Russell gue nggak tahu Russell. Dia ngomong Marcus apa siapa gitu. Kayak ya mau dicoba overtake Bearman tapi nggak jadi, malah ya akhirnya ke overtake sama Piastri gak sih jadinya? Iya. Setelah safety car tapi setelah safety car ya. Bukan, sorry. Setelah pit stop. Gitu. Salib. Tapi menurut kalian lambat gak sih? Misalnya waktu Russell minta dari awal, misalnya langsung dikasih nih swap gitu. Kira-kira ngejar gak Bearman atau enggak juga menurut kalian? Ngejar sih ngejar, cuman bannya dia kan udah keburu overheat ya. Kayaknya Indian pas udah ngedeket ke Bearman kayaknya ngedeket doang sih, nggak sampai yang signifikan bisa nyalip gitu. Kayak mereka tuh pace-nya somehow tuh kemarin Bearman tuh pace-nya tuh depan imbang atau sama yang lain-lain. Cuman emang Mercy kencang, cuman nggak sesignifikan itu. Jadi kayak nggak yang bisa langsung nyalip juga. Karena kalau logika gue nih, ya nggak tahu ini mungkin gue bisa salah ya. Tapi logika gue nih, Russell aja nggak bisa nyalip Kimi di DRS gitu. Iya, stuck. Kalau misalnya dia minta kesempatan untuk ngejar Bearman, ya apa bedanya? Ya pasti stuck juga di belakang Bearman gitu. Ya itu logika gue sekilas ya. Gue nggak tahu dirty dari gimana, apa possible gitu. Tapi ya toh terbukti juga nggak bisa kan gitu kan Indian. Walaupun emang mungkin agak telat, tapi tetap nggak terbukti untuk bisa overtake Bearman gitu. Jadi menurut gue kemarin daripada minta ngerengek, mending undercut, pit stop duluan. Iya kan? Ujung-ujungnya kemarin mereka pit stop kan? Kenapa nggak undercut aja gitu loh? Malah lebih make sense gitu loh. Ya either Kimi atau Russell-nya di undercut, ya bebas gitu. Pokoknya lebih possible gitu loh. Lu ngejar di lap time daripada lu maksain mau nyalip DRS gitu kan. Betul, karena kan stuck kan susah. Harusnya sih gitu ya, sayang banget. But ya Russell kemarin kita kelihatan bahwa menurut gue sih dia parah bocil banget sih, ngerengek gitu. Aduh, minta gue dikejar-kejar nih, udah kayak kesetanan anjir, kayak apa sih? Panik. Iya kayak panik. Mungkin dia masih ini kali, berharap masih bisa jadi WDC, kan masih kontender juga dia. Jauh banget anjir. Ya tapi gue harus diprioritasin nih gitu. Ya kita nggak ada di kokpitnya Russell sih. Mungkin kalau kita jadi Russell juga kita akan melakukan hal yang sama ya. Tapi tetap kita sebagai tapi tetap sebagai penonton ngerasa apaan sih Russell gitu ya. Komplain mulu dia. Komplain mulu gitu ya. Oke. Fado nih, mumpung ada McLaren mania di sini. Piastri kenapa dong? Wah, gue gak tahu deh. Kalau misalnya lihat di sosmed cuma ada satu kata guys, sabotase. Cuma gue nggak tahu ya. Gue nggak percaya ada itu sih guys. Cuma katanya kalau lihat dari, mungkin juga pada sadar ya, track recordnya Piastri tuh kalau udah 3 round terakhir, 4 round terakhir tuh emang performanya turun. Benar gak? Benua Amerika kayak gitu. Bahkan di Abu Dhabi pun penentuannya
Lando Norris kan yang bikin konstruktor tahun kemarin. Iya. Ya. Kayak gitu. Nah, gue sih nggak tahu ya, karena kan McLaren juga katanya nggak ada upgrade sama sekali dan udah fokus ke tahun depan. Kayak gitu. Iya, Jadi orang mobil udah kenceng. masih misterius ya, dan gue ya itu tadi gue nggak percaya ada sabotase sih. Walaupun gue emang fans Lando, tapi masa segitunya sih kayak gitu. Masa Lando lu pun nyabotase driver lu sendiri anjing, aneh banget ya. Iya, itu dia. Harusnya McLaren sadar gitu, kayak masa lu nyabotase driver lo lah di belakang aja Verstappen udah mau ngejar, gila gitu. Ngapain Tapi- sabotase driver sendiri? Tapi Ndo, gini Ndo. Lu kan McLaren nih. Sekarang misalnya let's say Piastri Jordan duluan ketimbang Lando Norris. Apakah itu tidak akan mencoreng nama McLaren, Ndo? Maksudnya Itu udah pasti ya. lu Zac Brown nih. Zac Brown pasti kepingin Lando duluan yang Jordan, ya gak sih? Karena kan hitungannya nih, Piastri kan anak tiri nih, dipungut dari Alpine gitu kan. Ya sih tiba-tiba Jordan duluan gitu kan. Sebagai orang tua yang normal sih gak kepingin ya anak tiri lebih hebat dari anak normal. Maksudnya anak biasa. Anak normal, anak kandungnya. Anak kandungnya ya. Kandungnya. Gue pegang Anak normal, misalkan normal anak kayak gimana dong? anak kandungnya gitu. Let's say kan Lando sama Zac Brown kan udah CS banget gitu kan. Nah gimana Dok? Maksudnya ya mungkin sabotase. Mungkin. Ya gue sih gak percaya. Nggak tahu ya. Kalau gue pribadi nih, opini gue ya. Guys, kalau gue sih ya sakit hati lah pasti. Sama aja misalnya Leclerc, tapi yang juara dunia duluan Hamilton. Kan kayak wah, walaupun Hamilton emang udah juara dunia ya, cuma kayak tapi kan kalau Hamilton oke lah Dok. Hamilton Ya. ngebuktiin kayak dia GOAT jatuhnya oke pindah lah, tim bisa gitu. juara dunia. Kalau ini Iya. kan dua-duanya sama-sama belum pernah ya. Tapi Lando Norris tuh udah bantuin McLaren dari titik terendah lah, asik gitu kan. Dari nol gitu, bro. Terus ada gosipnya, gue nggak tahu gosip atau rumor segala macam, katanya emang dari awal Zac Brown sebenarnya nggak mau Oscar Piastri. Gue nggak tahu itu bener apa enggak, kayak gitu. Katanya si Andrea, siapa Andrea? Stella. Bukan Andrea Stella, Andrea siapa ya? Seidel, Andreas ya, Seidel. Sebenarnya Andre Seidel tuh yang narik Piastri sama Mark Webber kan. Sebenarnya si Samuel itu maunya sama si Alex Palou. Begitu. Ya, sebelumnya tuh yang kemarin lagi heboh. Ya kalau gue pribadi, kalau boleh suruh pilih ya, kayak gue lebih rela Verstappen juara dunia lagi sih. Tapi susah bro, 36 poin sisa 4 race susah bro. Ingat 2007 guys. Iya. 2007. Situasinya mirip. Dan jujur kalau misalnya itu terjadi, yang malu bukan McLaren sih. Fans McLaren juga akan malu sih. Gue pun akan malu kalau itu sampai kejadian ya. Tapi ya di posisi kayak gini ya nggak ada yang tahu ya. Ya kalau misalnya Oscar Piastri juara dunia, paling tinggal nunggu waktu aja si Lando Norris cabut dari McLaren. Mungkin ya kayak gitu. Ya. Maksud gue apakah ada nih kayak Lando Norris tuh insider doang nih di luar kamera, of course di luar media itu kayak dalam tanda kutip mengancam McLaren nih, kalau sampai gua nggak judun apa bla bla misalnya. Wah. Dan akhirnya itu sih nggak tahu ya. Dan akhirnya ya ini cuma teori gua guys ya, ini belum tentu terjadi ya sekali lagi. Karena kan balik lagi sentimennya adalah kalau sampai Piastri duluan yang jurdun, ini akan mencoreng nama baik McLaren juga, karena di mana anak emas McLaren tuh project jangka panjangnya McLaren adalah Lando gitu. Kenapa tiba-tiba Piastri duluan yang jurdun gitu loh. Tapi ini tuh serba salah posisinya guys. Jadi kalau Piastri yang juara, McLaren kayak apa sebutannya, bittersweet, kayak dia lagi yang juara gitu. Sedangkan semua internal McLaren pengen Lando Norris. Kalau Lando Norris WDC, fansnya yang chaos, masa dia gitu. Ya kalau makanya semua fans F1 sekarang di belakang Max Verstappen, karena menurut mereka McLaren ya internalnya udah chaos kayak gitu. Iya, udahlah nggak usah McLaren, dah Max Verstappen lagi aja gitu ya. Iya kayak gitu. Masalahnya Max Verstappen kalau mau jurdun dia juga butuh hoki aja, karena besok kalau misalnya let's say Max Verstappen finish P1 terus 4 kali race berturut-turut, tapi P2-nya ada McLaren, tapi harus McLaren-nya harus sama ya, harus misalnya Lando ya Lando terus atau Piastri ya Piastri terus, itu Max Verstappen gak akan jurdun, karena sekarang gapnya 36 poin. Kalau P1 terus dan McLaren bisa P2 terus, itu Max Verstappen cuma bisa ngumpulin 28 poin, yang mana berarti kurang 8 poin lagi untuk menuju ke
WDC untuk bisa nyalip poinnya Lando atau Piastri. Jadi Berarti akan lanjut sampai di Abu Dhabi terakhir ya Wah, itu penentuannya. gue harapin sih. Itu kalau gue P1 harapin terus mereka cepat sih. bisa lanjut. Jadi misalnya Abu Dhabi nih, misalnya Max Verstappen P1, McLaren-nya DNF dua-duanya Jurdun, bisa Jurdun Verstappen. Ya makanya harus ada DNF atau ya nggak usah DNF deh, harus ada McLaren yang finish di P5 ke bawah. Iya. Harus ada kayak gitu, kayak sekali Lando finish P5, Piastri P4 gitu atau 45 gitu satu kali. Tapi Max P1 mungkin bisa tuh. Nah, kelar itu. Ya ngelihat Mungkin kemarin kualinya siapa? Kualinya McLaren nggak selalu di depan, kayak masih ada lah yang kadang-kadang kualinya ke-5 lah, kualinya ke-4 lah kayak kemarin Piastri aja P8 kualinya, Bro. Iya makanya. Dengan kejadian begitu, terus plus di US di sprint masih ada kejadian-kejadian tabrakan yang konyol, nggak nutup kemungkinan kejadian itu masih kejadian di depan. Nah, kalau sprint race McLaren 0 poin lagi, kekejar. Karena 8 poin easy buat Max Verstappen ya. Iya. Jadi gimana sprint race nggak boleh selisih banyak. At least selisih 2 atau 1 atau 2 oke. 2 atau 3 lah mentok lah poinnya. Jadi masih aman. Tapi kalau misalnya nggak bisa. Dan yang bikin Max Verstappen susah Jurdun adalah karena kemarin Verstappen finish P3. Kalau kemarin Verstappen finish P1 bisa banget Jurdun gitu loh. P2 lah at least. P2 gak ngefek, selisih 3 poin doang. Harus P1 kemarin. Jadi harus menang ya. Harus menang kemarin di Meksiko. Cuma berarti berharap ya McLaren, tapi jangan berharap yang aneh-aneh ya. Cuma maksudnya berharap McLaren di bawah poinnya Verstappen. Tapi menurut gua ya Lando sih lagi on fire sih, Dok. Lando sih lagi on fire banget. Ngelihat performa dia di Singapura. Kayaknya dari Singapura sih. Titik baliknya dia tuh di Singapura kayak Cota kemarin papaya rules kayak gitu. Iya kan? Di Cota kemarin bisa dari P3 nyalip Leclerc di P2 di Cota. Maksudnya dia masih fight until the end gitu loh si Lando ini di Cota kan. Terus kemarin di Meksiko kayak ngasih statement, gua kenceng jing gitu, kayak 30 detik bro. Gitu kan. Jadi menurut gua sih ini momentumnya lagi ada di Lando gitu. Dan ya kalau gini terus ya of course Lando yang Jurdun gitu kan. Ya sesuai yang dimaui McLaren lah. Tapi menurut kalian kalau bahas Lando nge-lag lu. Menurut kita apa? Berarti dibuka guys. Udah. Karena ini ke podcast Tifosi guys. Ini gue Papaya menginterview Tifosi. Menurut kalian layak gak kalau misalnya emang Lando akhirnya kan dia late game banget nih. Jatuhnya di akhir-akhir baru panas guys. Di awal-awal malah Piastri kan. Kalau nyetirnya kayak kemarin, gue heads off. Sebenci-bencinya, gak sukanya gue sama statementnya semua attitude Norris. Tapi kalau nyetirnya kayak kemarin, itu kemarin keren banget anjing. Itu tuh kemarin keren anjir, karena ya oke lah lu punya argumen, ya mobilnya kan kenceng bang bla bla bla. Iya, kalau mobilnya kenceng ya itu yang harus lu lakuin. Ya, itu bener. menang segitu itu yang harus lu lakuin. Kalau dia ngelakuin itu ya udah dia ngelakuin apa yang harus dia lakuin sama mobil itu. So ya, kalau dinyetir kayak gini terus deserve. Doain aja lu sebagai fans McLaren berdoa besok berhasil gak hujan. Udah itu aja sih. Kalau hujan, kalau hujan ngebotol. Lu lihat mobil hitam dengan helmnya nomornya 1, udah lu minggir mendingan. Dan Lance Stroll. ya boleh lah kita perhitungkan. Jadi kalau menurut gue sih Lando, ya of course gue nggak suka ya kalau Lando Jurdun ya, karena gue kan pengennya Leclerc ya. Tapi ya gimana susah, gitu. Itu. Tapi ya gimana, maksud gue ya layak sih, karena ya at the end of the day dia fight gitu loh, bukan yang dia Jurdun karena gratis misalnya gitu kan, kayak Jurdun karena yang lainnya DNF misalnya, gampang lah Jurdunnya gitu, enggak gitu loh. Maksudnya kelihatan dari Singapura dia berani nyenggol Piastri, terus di Cota dia berani fight sampai bisa P2 ngejar Leclerc di akhir. Kemarin di Meksiko dia 30 detik finishnya. Jadi ya bagus, justru itu maksudnya ya Jurdun harus gitu, harus fight gitu. Jadi ya kalau dia sampai endingnya Jurdun ya menurut gua sih layak-layak aja, karena ya dia ada fightnya lah untuk menggapai Jurdun tersebut gitu. Walaupun gue kepinginnya tetap Jurdunnya ditentuin di Abu Dhabi ya, biar seru ya. Kayaknya sih iya deh. Kayaknya sih iya sih, pecahnya di situ sih. Ya kalau Oscarnya begini terus ya kagak. Kalau Oscarnya ke balap sama Verstappen. Iya, tapi masih P2 P3. Nah, poinnya tuh
separate-nya mungkin 8 poin between those three. Nanti Oscar Abu itu Dhabi lah. gue ingetin, Baku Oscar DNF, Singapura Oscar Ya. P4, Cota Oscar P5, kemarin Oscar P5 lagi. Ya kalau P5 terus ya turu bro. Tapi kemarin tuh P5-nya, gue kemarin tuh ngeliat dia confidence-nya balik. Enggak kayak yang Ya kelihatan lah di stint terakhirnya dia oke lah ya. Di US dia sama sekali nggak ada kayak gini, nggak ada. Cuman dia semoga sih ya ini ya yang kita harapin ya. Tapi kalau ini sih, maaf ya fans Norris, gue ngomong sesuatu. Kalau Norris Jordan, gue gak kebayang sosmed seberisik apa. Betul. Makanya kan gue bilang kalau McLaren juara dunia, ya salah satu ada pro kontranya nih, gitu. Udah paling adil ada satu orang, tapi ya Leclerc. tidak mungkin. Verstappen ngambil P5 sih. Menurut gue sih GG sih. But ya, coba menurut kalian gimana, tulis di kolom komentar guys, tentang siapa yang Jordan dan apakah mungkin seorang Norris ini layak ya, terlepas dari personality dan apapun yang terjadi belakangan ini. Dan dia juga banyak haters ya kan sekarang ya, karena ulah dia sendiri gitu loh. Jadi ya ini bahkan fans Lando Norris nih langsung kita datangkan nih. Dia sendiri juga gedek sama Lando nih. Mungkin ini tahun terakhir gue sih guys, kalau ada Norris gak jadi WDC, gue mungkin akan cari driver lain kan. Anjing karbit cok, bisa begitu anjing. Gue dari 2019. Gue juga dari 2018 anjing. Iya sih sama sih ya, kita lihat aja lah ya nanti ya. Gue Leclerc kapan judulnya gak kelihatan gitu loh. Tapi Leclerc tuh personalitinya bagus, makin baik. Lando Norris malah jeblok aja. Kan gue bingung nih sebagai fans Lando, gue ngebelainnya gimana ya? Ini udah kepalang tanggung gue udah. Ya udah lu kepengen personality bagus tapi nggak Jordan. Kalau gue sih personality jelek Jordan nggak apa-apa dah. menang. Yang penting Jordan bos gitu, masih ada yang bisa gue ceng-cengin gitu. Bodo amat banyak haters ya. Iya, lu kalau misalnya gue ceng-cengin Lando, Lando hatersnya banyak, tapi lu tinggal bilang tapi Jordan bos gitu anjing. Itu. Gue nggak bisa nih Leclerc. Baik nih Leclerc ganteng gitu, tapi nggak ada Jordannya, ngapain gitu kan. Udah paling menurut tuh Verstappen anjir. Udah mah personality-nya oke, Jordan udah the best. Satu lagi guys. Kalau Verstappen sampai juara dunia, menurut kalian ngelewatin bukan rekor ya, tapi udah melewati kelasnya Schumacher sama Hamilton gak guys? Karena dia comeback loh dengan mobil kayak gitu. Mungkin selevel, tapi mungkin tetap secara statistik belum. Tapi mungkin levelnya udah lah. Karena gak bisa dipungkiri Max Verstappen adalah GOAT di era yang sekarang. Kan Schumacher GOAT di eranya Schumacher, Hamilton GOAT di eranya Hamilton. Yang era sekarang ya Max Verstappen ini gitu kan. Menurut gue ya, gue pribadi sih dia demikian ya. Lewis atau Max sama Schumacher. Max sama Lewis Schumacher. Wah ini sih gue ngomongin bakal kontroversi sih, cuman kalau Max tahun di Jordan ya di atas Lewis, imbang sama Schumacher. Karena Schumacher dulu pernah lakukan hal yang sama dengan Benetton B194 tahun 94, mobilnya mediocre begitu tapi dia menang. Terus pas tahun 2000 pas mobil juga gak kencang-kencang amat tapi dia menang. Jadi ya Schumacher. Karena kalau misalnya McLaren, Piastri atau Norris juara dunia nih guys, gue harus akui driver terbaik tahun ini ya tetap Verstappen walaupun mereka yang juara dunia. Kayak gitu. Ya Verstappen kayaknya terbaik di setiap musim era 2022 semenjak 2022 ya. Menurut gue sih emang Verstappen terus gitu, karena ya ketika mobilnya kenceng ya dia dominasi gitu. Beda sama McLaren. McLaren kan tahun ini kenceng tapi malah naik turun gitu kan. Malah bisa kekejar. Kalau Verstappen kan jelas gitu, kenceng ya lo kenceng gitu loh. Kalau sekarang pelan masih dibawa kenceng gitu, masih berusaha untuk dibawa kenceng. Iya. Jadi pertanyaan itu muncul mulu. Kalau Bang gimana Bang Max kalau bawa McLaren? Lah. Gabut lu nonton F1 anjir. 2023 tapi clean sweep. Iya 2023 tapi clean sweep semuanya Max semua tuh. Sampai sprint tuh. Ya kalau gua sih mungkin gak bisa kita simpulkan segampang itu guys, karena kan mungkin kalau misalnya Max pindah McLaren ya dia harus penyesuaian lagi, mobilnya beda dan segala macam gitu. Intinya gini, kalau Max Verstappen dikasih mobil kenceng ya dia pasti akan
kenceng ngacir, maksimalin gitu loh. Ya jadi ya kalau dia pindah ke McLaren belum tentu dia kenceng karena kan of course driving ya kayak Lewis ke Ferrari lah. Tiba-tiba kan nggak bisa langsung kenceng kan gitu, pasti ada butuh penyesuaian gitu guys. Jadi Pasti. ya nggak bisa secara gamblang langsung kita tembak kalau Verstappen di McLaren kenceng ya belum tentu gitu. Tapi kalau Verstappen dikasih mobil kenceng, nah itu pasti akan mendominasi ya. Terbukti 2023 kita boring banget itu. Boring banget guys ya. Jadi tahun ini Seruan tahun ini. berbahagialah kalian yang nonton F1 di tahun 2024, 2025. Itu seru gitu. Jadi apalagi tahun ini gitu kan. Maksudnya jurdunnya ada 3 gitu. Walaupun Verstappennya masih agak ngos-ngosan ya. Tapi gue sih percaya aja kalau Verstappen Indian bisa jurdun ya. Walaupun secara kalkulasi gue gak masuk akal nih. Karena 36 poin seperti yang gue bilang tadi gak logis gitu. Tapi ya Verstappen sih gue kayaknya karena McLaren 2021 aja mungkin kan 2021 guys sampai 0,5-nya tuh. Karena McLaren kan si tahu-tahu tiba-tiba kemarin crash bareng di Cota lah untuk sprint race doang gitu. Jadi kayak anomalinya untuk McLaren tuh lebih besar lah kemungkinan ada terjadi anomali ketimbang Verstappen gitu. Karena Verstappen tuh selama ini kalau balapan selalu lu nggak pernah lihat Verstappen DNF gitu loh bro. Kayak jarang banget gitu. Kalau McLaren ada aja sih tiba-tiba Lando mobilnya jebol kemarin tuh di mana tuh? Nembok di tiba-tiba Zandvoort, di Kanada. Ya kan? Tiba-tiba di Kanada crash berdua gitu. Jadi kayak ada aja anomalinya McLaren tuh guys. Jadi banyak yang gak penting. Iya, jadi gue sih percaya nih 4 race Max Verstappen masih dapat hokinya sih, gue make sense aja gitu. Kecuali beda nih, kecuali sekarang Max di P1, wah gue sih langsung 100% Max nih sekarang kalau sekarang ya. Udah pasti. Tapi emang bener sih kalau di Meksiko kemarin kata lu bilang dia P1, selebihnya mungkin sisanya bakal P1 terus tuh si Max. Iya, makanya. Ya ini Brazil tracknya Max, ya lu tahu sendiri tahun lalu dia dari belakang menang gitu ya. Of course karena hujan juga sih, tapi at least kuat lah Max. Tetap. Terus abis Brazil Qatar. Nah Qatar oke lah, gue mungkin McLaren bisa kuat sih di Qatar sih, karena sirkuitnya juga. Max menang. Las Vegas Max ya? Lulusan semua kayak Red Bull Monza aja lihat. Iya. Jadi Abu Dhabi kayaknya Max juga bagus sih harusnya ya. Ya itu track dia menang sama Lewis bro 2021. Yep. Terlepas kemarin tahun lalu dia crash sama Piastri ya. Tahun lalu kan crash sama Piastri kan. Iya. Gak jelas kan tuh. Yang Leclerc dari belakang tuh Dims. Finish P3 tuh. Yoi. Kedua sampai udah nih. Kalau gue bisa nih, kita bisa konstruktor enggak? Yuk berusaha. Gila, 2-3 banget tuh. Itu Leclerc gila banget sih tuh yang tahun lalu sih di Abu Dhabi sih gila banget ya. Abis itu syuting tuh sama lu bayangin muka bete abis capek kalah konstruktor disuruh syuting F1 movie. Podium anjir. Dapat podium seenggaknya sih podium. Itu guys pembahasan ya dari Meksiko. Ini semakin sengit menurut gua, semakin seru dan nonton guys. Walaupun ini sisanya subuh-subuh tapi gak sesubuh Meksiko. Kita udah selesai subuh yang subuh banget. Besok Brasil jam 12 minggu depan lebih tepatnya jam 12 balapannya. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi jam 12 ya. Jadi ya jam 1 buat Wita ya. Jadi nonton karena pastinya seru banget. Karena nanti begitu poinnya ketat, itu akan ada shenanigan yang terjadi guys. Kayak tahun lalu Lando sama Verstappen yang bikin Ferrari menang gitu kan di Cota di Meksiko. Tahun lalu kan Verstappen gila banget tuh untuk menggagalkan poinnya Lando gitu. Jadi menurut gua akan ada itu nanti di akhir-akhir balapan, either misalnya Piastri sama Lando atau gimana gue nggak tahu. Yang jelas harusnya Piastri juga pasti bawa jurdun. Tapi terlepas kalau nggak ada apa-apa di balik layar yang kita nggak tahu ya. Kalau normal-normal aja dan mereka dibiarkan fight, gue yakin bakal ada something. Tapi kalau misalnya fix nih kayak McLaren menyatakan full support ke Lando Norris selama balapan 4 ini ya udah gitu. Ya of course Lando semakin kacau sih itu hatersnya. Tapi Dims menurut lu itu harus dilakukan nggak untuk memilih siapa yang diprioritasin untuk jurdun? Atau mereka dibiarin fight aja gitu? Beda 1 doang loh Dim padahal poinnya. Kalau kasus gini sih enggak sih. Kalau setiap tim begini
ke pembalap yang lagi duel, kita nggak akan ngelihat Silver War, Mercedes, Rosberg, Hamilton, kita nggak akan lihat Senna, Prost duel satu sama lain, karena pembalapnya bisa satu sama lain gitu. Just let them race. Tapi Mereka udah pasal tapi kalau let them race malah crash gitu. Gimana? Ya udah berarti it's their choice to race. Ya nggak? Hokinya ke Verstappen. Berarti dia Verstappen. Soalnya McLaren udah WCC anyway ya. Jadi maksudnya Iya. nothing tulus juga kan. Maksudnya Ya WDC berarti kan tinggal serahin ke Norris Piastri sendiri yang duel. ya, terserah McLaren tuh duel. May the best win. Yeah, May the best win udah. Kalau lu setujunya sebagai fans McLaren gimana? Sama gue kayak Dims, walaupun gue pengen Lando tapi gue pengen dia menang clean. Battle lu Ya, tahun depan musuhan sama lu musuhan sama Oscar bodo amat lah, kayak Lewis sama Nico Rosberg nggak apa-apa, tapi ayo sikat-sikatan gitu. Tapi emang harus di McLaren-nya harus tegas. Ini masih ada tim order gini-gini nggak nih? Karena kan Piastri kan masih nganggapnya masih ada Papaya Rus. Kita juga gak tahu Papaya Rus isinya apa aja sih sebenarnya gitu kan. Oke, terus tahun ini Jordan Lando nih misalnya Do. Terus Dar dia pensiun. Gimana Do? Ya, itu gue tuh selalu ngomong ke istri gue, ini kalau ada Norris juara dunia nih, kayak cuma sekali kayak Jenson Button nih. Habis itu pensiun kali. Kayak Nico Rosberg. Kayak Nico Rosberg. Kayak gitu. Dia kayaknya ini aja. Gitu. Dia jadi YouTuber kan rame tuh YouTube-nya tuh. Enggak apa sama Daniel Ricciardo dah bikin aparel bareng tuh berdua. Enggak apa-apa. Soalnya dia udah ngomong kan dia pengen coba ajang lain katanya kayak gitu. Gue kalau jadi Lando, Jordan gue pensi sih Do, sumpah Do. Pensi sih, gue juga pensi sih. Finish on high gitu loh. Iya, lu mau nge-head gue udah gak ada di F1 gitu. Iya. Sangat nge-headnya gue piala ya bisa begitu ya anjir. Karena Lando tuh masih umur 28 ya, 27 28. 27. Kelahiran 99. Berapa tuh dia? Lando mau gue beda 2 tahun, 26. Wah tapi kalau pensi kemudahan gak ya? Rosberg pensi umur berapa? 30 lebih di atas 30 ya. Iya sih. Cuma masalahnya mentalnya dia beda, Mike. Mental dia tuh udah nggak bisa. Kan gue bilang Lando tuh bisa juara dunia tapi cuma sekali doang. Dah. Selebihnya ya udah ya balapan-balapan biasa aja. Mungkin lebih ke Oscar Piastri multiple champion bisa. Kalau Lando nggak bisa kayaknya. It comes from berarti ini momennya ya. Dari fans ini Lando ya. deh. Ini momennya sekarang ya. Ini Lando harus take it or leave it ini ya berarti ya. Sekarang kan gue bilang kalau Lando nggak bisa nih, kayak gue tahun depan cari-cari driver baru deh. Kayak udah lewat nih, lo udah dikasih mobil begini masih nggak bisa juga sih, goblok ya gitu. Ya WTS guys, apa McLaren dari Country F1. Gue lelang tuh topi yang belakang tuh oren. Oke, jadi sampai situ dulu guys. Jangan lupa kalian komen juga menurut kalian gimana tentang per WDC-an ini karena ini sengit banget ya. Silakan debat di kolom komentar dengan santun ya, tapi ya. Dan thank you so much. Jangan lupa jangan di head lah. Ya gimana Orlandonya yang nyuruh nge-head aja. Apa guys, dikit perlu bumbu. Ya kasihlah head dikit biar ada bumbu buat ada fuel buat Lando gitu kan. Oke. Kalau nggak ada Lando kan bingung kan fans F1 mau nge-head siapa? Nggak mungkin Ben Sulayem. Ini kalau gue jadi Lando sekarang ya. Gua uninstall Instagram dan lain-lain, bodo amat anjir. Gue gak mau lihat sosmed Samsek. By the way Lando udah gak pegang sosmed, Mike. Fun fact juga. Bener tuh. Harus gitu bener. Jadi ini juga ya mungkin dia belum tahu. Lando tuh dia pegang sama agency, kalau nggak salah namanya We Are The Grip gitu. Jadi dia udah nggak ngepost apa-apa lagi. Paling cuma kalau misalnya dia pengen ngepost mungkin dikasih ke agensinya, ini gue pengen ngepost ini segala. Tapi dia benar-benar udah nggak buka sosmed lagi, nggak ngeliat komen segala macam. Itu gue tahu dari harus. Pokoknya. Kalau misalnya dia lihat sosmed terus ngelihat komen-komen hate itu malah kena nanti mentalnya, jangan. Benar. Jadi harus black off dari sosmed ya, jangan terkecoh sama sekali karena ini momennya Lando sekali lagi seperti kata fansnya. Now or never ya, karena belum tentu ada kesempatan lagi untuk Lando karena tahun depan juga mobilnya baru, kita nggak tahu siapa yang kenceng gitu kan. Betul, nggak mungkin McLaren lagi kan. Williams yang kenceng kan nggak ada yang tahu. Iya. Ferrari udah waktunya kayaknya bangun. This time bro. Aduh, gue sih nggak terlalu berharap ya sebagai tifosi. Gue berharapnya Ferrari loh guys tahun depan. Ya kalau bisa sih syukur ya. Muka kita berdua deh gimana ngarepinnya, lihat coba lihat nih. Udah lebih bagus nih.
Lebih paham dari 2020. Wah, si Fado McLaren banget kan. Udah kesampaian kan 2024, 2025. Menurut gue udah nih tahun depan udah jangan McLaren lagi. Gue udah cukup puas lah. Walaupun bukan Lando kalau misalnya bukan juara dunia ya. Lu udah WCC 2 kali udah cukup anjing. Nah itu. 2 kali. Gue pengen lihat Ferrari guys. Gak usah WDC dah, Ferrari WCC dulu dah, WCC. Iya, Orang WCC. pembalap lu Leclerc sama Lewis masa sih kagak bisa WCC, heran gue. Gitu kan. Jadi ya, let's see tahun depan guys ya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, bantu Evan ke 200.000 subs, jangan lupa mampir ke channel kita. Nanti ada di deskripsi, jadi kalian tinggal klik aja. Dan semoga bisa menemani hari kalian. Dan kalau ada yang terlewat, mohon maaf, kita nggak bahas semuanya, terutama yang di bawah top 10. Jadi maaf banget, dan tulis aja di kolom komentar ya menurut kalian gimana tentang persaingan WDC ini yang semakin ketat. Dan menurut kalian apakah Max Verstappen bakalan bisa Jurdun ya, karena seperti yang gue bilang secara matematika agak susah, harus McLaren ada 1 DNF atau finish under top 5 gitu. Jadi let's see menurut kalian apakah itu bisa terjadi. Kalau menurut gue sih ya make sense bisa, karena McLaren seperti yang tadi gue bilang ada shenanigan yang bisa terjadi kalau tidak dikontrol. Jadi kalau McLarennya let them race ya mungkin bisa ada chaos, but let's see. Gue penasaran apakah Piastri sama Norris akan berantem atau enggak. Apakah Lando Piastri akan menjadi Rosberg Hamilton kedua gitu. Tapi ya kita akan lihat guys ya. Thank you so much for watching. Itu aja dari kami. Sampai ketemu di After Brazil ya 2 minggu lagi. After Brazil 2 minggu lagi. Like, comment, subscribe sekali lagi. Dan ya itu aja. Selamat siang, sore, malam. Selamat menikmati. Bye-bye.